Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapa kami dalam surga, Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya.
sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suara rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faidah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faidah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaraan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faidah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembur keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayang tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu kepingan pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencendok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang Yehuda, kerajaan Yehuda yang sedang panik menghadapi serangan Asyur yang begitu dahsyat. Di tengah krisis, mereka sibuk mencari pertolongan dengan caranya sendiri. Mereka memutuskan untuk berlindung kepada bangsa Mesir yang mereka pikir lebih kuat dari Asyur. Mereka mencari perlindungan kepada Mesir dan melupakan Allah. Ini yang jadi masalah. Padahal Allah menginginkan agar mereka tetap tenang dan percaya kepadanya. Seperti dikatakan di ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan selamat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Firman Tuhan yang datang kepada mereka mengingatkan bahwa berharap kepada Mesir dan kekuatan perangnya hanya akan membuat mereka malu, sebab ternyata bangsa Mesir pun tidak berdaya menghadapi Asyur. Allah menyebut Yehuda sebagai anak-anak pemberontak, sebab sekalipun mereka adalah anaknya, tetapi mereka tidak mau mendengar suaranya yang datang melalui nabinya. Justru mereka membungkam dan mengusir nabinya itu. Saat Allah meminta mereka tinggal tenang dan berharap kepadanya, justru sibuk dalam kepanikannya mencari pertolongan dari bangsa Mesir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa aplikasinya bagi kehidupan kita saat ini? Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang berat dalam kehidupan ini. Pada saat seperti itu, kita seringkali punya dua pilihan. Yang pertama, kita bereaksi terhadap kepanikan dan berpikir pendek mengenai penyelesaian masalah sesegera mungkin. Atau kita mau merespon dengan menenangkan diri, berdoa, memohon pertolongan Tuhan dan hikmat-Nya, baru bergerak sesuai dengan arahan daripada hasil doa kita, hikmat dari Tuhan. Cara yang pertama akan mendorong kita mengambil pilihan yang tidak tepat. Dan orang Jawa bilang gerusa-gerusu, bahkan akan lebih parah bila ternyata yang kita ambil tidak sesuai kehendak Allah. Dan itu menimbulkan dosa. Oleh sebab itu, melalui renungan pagi hari ini kita diajar untuk apapun pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, tenang, tetap percaya kepada Tuhan, berdoa, mohon pertolongan dan hikmat-Nya. Dan oleh petunjuk dari pertolongan dan hikmat-Nya, kita melangkah. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita percaya Tuhan tidak tinggal diam. Walau kadang waktunya tidak seperti yang kita pikirkan, tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, untuk percaya kepada Dia, dan melangkah sesuai kehendak-Nya. Biarlah kebenaran firman hari ini menolong kita untuk lebih bijaksana saat kepanikan datang, saat masalah datang. Tenang dan percaya. Itulah kekuatan orang percaya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman, diingatkan untuk tinggal tenang saat ada masalah. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi kami menenangkan diri dan berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Langkah ini menunjukkan kami percaya kepada Tuhan. Dan langkah ini juga menolong kami untuk lebih hati-hati melangkah, lebih memiliki cukup waktu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan,
dan hikmat pertolongan Tuhan membuka jalan atas segala pergumulan kami. Berkati umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sedang bergumul pertolongan Tuhan nyatakan supaya mereka tenang dan naikkan doa-doa memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan. Dan ketika yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan terjadi pertolongan Tuhan dinyatakan, kami bersyukur dan bersaksi memuliakan Tuhan. Ini doa kami, menyertai persiapan ibadah hari Minggu. Semua yang ambil pelayanan Tuhan urapi, hamba-Mu Penatua Yusak Tuhan urapi, dan semua yang tim worshiper Tuhan urapi, dan umat Tuhan juga datang dalam kerinduan dan iman percaya. Kami bersuka cita di dalam-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.